Saudara-saudari, saya menghormati Anda sekalian dan Tuhan mengasihi Anda sekalian. Kita berjumpa lagi melalui channel YouTube kita, channel Sa Sayang Ko. Pembahasan kita kali ini, kita beri judul Berjalan Menuju Hidup Bahagia. Saya ingin memulainya dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda pahami tentang kehidupan ini? Sudah pasti kita masing-masing mempunyai jawaban yang berbeda-beda antara satu sama lain sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan kita. Apapun pemahaman kita mengenai kehidupan, ada dua hal yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan, yaitu ruang dan waktu. Ruang berkaitan dengan tempat di mana kehidupan itu berlangsung, sedangkan waktu berkaitan dengan kapan kehidupan itu berlangsung. Yang jelas, kehidupan kita sebagai manusia berlangsung di planet bumi atau di dunia ini, dan kehidupan itu beriringan dengan waktu. Dari perspektif waktu, semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, termasuk kita yang sedang hidup sekarang, selalu mempunyai hidup di masa lalu, yaitu waktu yang telah berlalu dari saat ini. Hidup di masa sekarang, yaitu waktu yang sedang berlangsung saat ini, dan hidup di masa depan, yaitu waktu yang akan datang setelah saat ini. Kita semua yang sedang hidup saat ini, maupun mereka yang telah hidup sebelum kita dan setelah kita nanti, sudah pasti mempunyai atau menjalani masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pertanyaannya, di antara ketiga masa itu, masa mana yang lebih penting? Ada orang tertentu yang karena alasan tertentu selalu mengatakan masa lalu lebih penting dibanding masa yang lainnya. Padahal sesungguhnya, apapun alasannya, setiap masa penting. Jika kita melihat semua masa dari posisi masa sekarang, maka masa lalu adalah pengalaman yang tidak bisa diulang dan diubah karena telah berlalu dan hanya bisa dikenang sekarang. Masa sekarang adalah kenyataan yang sedang kita hadapi, dan masa depan adalah impian di mana kita akan menuju ke sana. Akhir-akhir ini saya sering menemukan banyak orang yang seperti kehilangan masa depan. Mereka menghabiskan waktu hanya untuk mengenang dan meratapi masa lalu. Sebagian dari mereka menjadikan pengalaman masa lalu yang buruk dan penuh penderitaan sebagai beban yang berat untuk masa depan. Mereka takut dan menghayal, jangan-jangan di masa depan pun mereka hidup menderita. Sebagian lagi menjadikan masa lalu sebagai masa emas, masa penuh kebahagiaan yang tidak mungkin diraih di masa depan. Karena itu, tidak perlu menuju ke masa depan. Orang-orang seperti ini sesungguhnya sudah tidak percaya dengan kehidupan, sudah tidak memiliki semangat untuk hidup, sudah tidak mempunyai harapan untuk masa depan. Akhirnya mereka terjebak, terkurung, dan tak berdaya di masa sekarang, dan mereka berada dalam jepitan masa lalu dan
masa depan. Bagi mereka yang hidup menderita di masa lalu, menuju ke masa depan diyakini sebagai jalan menjerumuskan diri ke dalam penderitaan lagi. Bagi mereka yang hidup bahagia di masa lalu, bermimpi dan hendak kembali ke masa lalu, tetapi tidak mungkin, dan hendak menuju ke masa depan, tetapi tidak meyakini bahwa kebahagiaan yang pernah mereka nikmati di masa lalu akan dinikmati lagi di masa depan. Kita sering lupa bahwa sesungguhnya kehidupan ini sangat dinamis, bukan statis. Segala sesuatu selalu berubah dan berganti. Ada siang, ada malam. Ada suka, ada duka. Ada kegirangan, ada tangisan. Ada masa lalu, ada masa depan. Itulah hidup kita. Dalam kehidupan yang seperti ini, kita harus meyakini bahwa tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi. Ketika kita menderita, kita harus berjuang untuk bahagia. Ketika kita bahagia, jika kita tidak mampu mempertahankan kebahagiaan itu, maka kita pun akan menderita. Jika kita menderita di masa lalu, kita harus meyakini bahwa kita bisa bahagia di masa depan. Sebab apapun alasannya, tujuan kita hidup adalah untuk meraih dan menikmati kebahagiaan. Karena itu, untuk kita yang sedang hidup sekarang, seperti apapun kehidupan kita di masa lalu, kita tidak akan pernah kembali ke sana. Sebab kita sedang menuju ke masa depan. Selain kita harus mengenang masa lalu, kita harus menjadikan masa lalu sebagai pengalaman, pelajaran, pemicu, dan pemacu menuju masa depan. Jika masa lalu kita penuh dengan penderitaan, maka kita harus menjadikannya sebagai pengalaman, pelajaran, pemicu, dan pemacu untuk meraih kebahagiaan di masa depan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya untuk meraih kehidupan yang bahagia di masa depan. Pertanyaan ini berkaitan dengan 3 hal, yaitu bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana melakukannya. Yang pertama, kita harus mempunyai kemauan, harapan, dan optimisme untuk masa depan yang bahagia. Artinya, kita bisa meraih kebahagiaan di masa depan. Yang kedua, kita harus berpikir cerdas dan positif, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas tanpa menyerah. Yang ketiga, selain kita berpikir dan bekerja sendiri, kita pun harus berpikir dan bekerja secara bersama-sama dengan orang lain, dan tentu harus melibatkan Tuhan sebagai pihak yang sesungguhnya memiliki kehidupan ini. Kalau kita sudah memiliki dan melakukan 3 hal ini, maka hidup yang bahagia di masa depan bukanlah sebuah kemustahilan, tetapi sebuah kepastian. Percayalah, orang yang memiliki kemauan, harapan, dan optimisme, kemudian berpikir cerdas dan positif, bekerja dan berjuang tanpa menyerah, dan dalam semuanya itu memohon pertolongan Tuhan, maka orang itu akan meraih kebahagiaan hidup di masa depan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena itu, yang terpenting sekarang adalah mari kita memulainya sekarang sebelum kita menyesalinya di masa depan nanti. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, memberkati
kita sekalian.